Degenerasi makula terkait usia AMD adalah kondisi mata yang umum yang memengaruhi bagian tengah retina yang disebut makula, yang bertanggung jawab untuk penglihatan pusat yang tajam. Penyebab pasti AMD tidak diketahui, tetapi diperkirakan melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor risiko yang diketahui meliputi usia. AMD lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Riwayat keluarga. Orang yang memiliki anggota keluarga dengan AMD memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Merokok merupakan faktor risiko utama untuk AMD. Ras, orang kulit putih memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan AM dibandingkan dengan ras lain. DIT yang rendah buah dan sayuran dapat meningkatkan risiko AMD. Paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat meningkatkan risiko AMD. Gejala AMD biasanya muncul secara bertahap dan memburuk seiring waktu. Gejala awal mungkin meliputi penglihatan kabur, penglihatan pusat yang kabur, atau terdistorsi. Bintik buta di tengah bidang penglihatan. Kesulitan melihat warna, kesulitan membedakan warna. Kesulitan membaca karena penglihatan. Pusat yang terpengaruh. Diagnosis AMD biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata dapat mengidentifikasi perubahan pada makula, seperti dosen deposit kecil yang mirip lemak, atau pertumbuhan abnormal pembuluh darah. Pemindaian mata, seperti OCT atau fluorescent angiography, dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis dan menilai keparahan AMD. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan AMD, tetapi pengobatan dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit dan menjaga penglihatan. Pengobatan yang umum meliputi suplemen seperti vitamin C, Y, dan zinc dapat membantu memperlambat perkembangan AMD. Laser dapat digunakan untuk menghancurkan pertumbuhan abnormal pembuluh darah di makula. Anti-VEGF. Obat-obatan anti-VEGF dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan pembuluh darah baru yang tidak normal di makula. Pembedahan mungkin diperlukan dalam beberapa kasus untuk mengganti jaringan makula yang rusak. Terapi penglihatan dapat membantu orang dengan AMD belajar menggunakan sisa penglihatan mereka. Alat bantu seperti kacamata pembesar atau alat bantu dengar dapat membantu orang dengan AMD melakukan aktivitas sehari-hari. Pencegahan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko AMD meliputi menghindari merokok. Merokok merupakan faktor risiko utama untuk AMD. Makan diet sehat. Makan diet yang kaya buah dan sayuran dapat membantu mengurangi risiko AMD. Melindungi mata dari sinar matahari. Memakai kacamata hitam yang melindungi dari sinar ultraviolet dapat membantu mengurangi risiko AMD. Memeriksa mata secara teratur. Trichothiodystrophy TTD adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi kulit, rambut, dan kuku. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang TTD. Penyebab TTD disebabkan oleh mutasi pada gen yang terlibat dalam perbaikan DNA. Mutasi ini menyebabkan kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gejala TTD dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi rambut tipis, rapuh, dan mudah patah. Rambut mungkin juga berwarna pucat atau berwarna abu-abu. Kulit kering, bersisik, dan sensitif terhadap sinar matahari. Kulit mungkin juga mengalami pigmentasi yang tidak merata. Kuku rapuh dan mudah patah. Gangguan neurologis seperti keterlambatan perkembangan, kejang, atau gangguan belajar. Gangguan mata seperti katarak atau retinitis pigmentosa. Gangguan imun seperti infeksi berulang. Diagnosis TTD biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik dan riwayat keluarga. Pemeriksaan mikroskopis
Rambut dapat membantu mengidentifikasi perubahan pada struktur rambut yang khas untuk TTD. Tes genetik dapat mengkonfirmasi mutasi pada gen yang terlibat dalam perbaikan DNA. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan TTD. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi perawatan kulit. Perawatan kulit yang teratur dapat membantu mengurangi kekeringan dan bersisik pada kulit. Perawatan rambut khusus dapat membantu memperkuat rambut dan mengurangi kerapuhan. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengelola gejala seperti kejang atau infeksi. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan TTD dan keluarga mereka. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah TTD karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga TTD, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. TTD adalah gangguan serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang TTD, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Defisiensi GM3 sintas adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi metabolisme lipid, khususnya gangliosida, yang merupakan jenis lipid kompleks yang ditemukan pada membran sel otak. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang defisiensi GM3 sintase. Penyebab defisiensi GM3 sintas disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim GM3 sintase. Enzim ini berperan penting dalam sintesis gangliosida, khususnya GM3, yang merupakan gangliosida paling sederhana dan merupakan prekursor untuk semua gangliosida lainnya. Mutasi pada gen ini menyebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya enzim, yang menyebabkan penumpukan prekursor gangliosida dan kekurangan gangliosida lainnya. Gejala defisiensi GM3 sintase dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif, kejang, gangguan penglihatan, seperti strabismus mata juling atau nystagmus, gerakan mata yang cepat dan tidak terkendali, hipotonia, otot yang kendur atau lembek, gangguan saraf seperti neuropati Pfeiffer, gangguan perilaku, seperti eotisu atau gangguan hiperaktif defisit perhatian ADHD. Diagnosis defisiensi GM3 sintas biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes genetik. Tes genetik dapat mengidentifikasi mutasi pada gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim GM3 sintase. Pemindaian otak, seperti MRI, dapat membantu mengidentifikasi perubahan pada otak yang terkait dengan kondisi tersebut. Analisis lipid dalam cairan cerebrospinal dapat membantu mengkonfirmasi diagnosis. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan defisiensi GM3 sintase. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi terapi fisik. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Obat-obatan dapat membantu mengelola gejala seperti kejang atau nyeri. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan defisiensi GM3 sintas dan keluarga mereka. Pencegahan. Tidak ada cara untuk mencegah defisiensi GM3 sintase karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga defisiensi GM3 sintase, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. Defisiensi GM3 sintase
adalah gangguan serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang defisiensi GM3 sintase, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Penyakit Canavan adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi otak. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang penyakit Canavan. Penyebab penyakit Canavan disebabkan oleh kekurangan atau tidak berfungsinya enzim yang disebut aspartochilase. Enzim ini membantu memecah zat kimia yang disebut asam aspartat dalam otak. Kekurangan enzim ini menyebabkan penumpukan asam aspartat di otak, yang menyebabkan kerusakan dan disfungsi. Gejala penyakit Canavan biasanya muncul pada masa bayi atau awal kanak-kanak. Gejala yang umum meliputi keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, seperti berguling, duduk, atau berjalan. Hipotonia, otot yang kendur atau lembek, kejang, gangguan penglihatan, seperti strabismus mata juling atau nystagmus, gerakan mata yang cepat dan tidak terkendali, mikrokefali, kepala yang lebih kecil dari ukuran normal, gangguan bicara atau kesulitan berbicara. Diagnosis penyakit Canavan biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur kadar aspartochilase. Pemindaian otak, seperti MRI atau CT scan, dapat membantu mengidentifikasi kerusakan otak yang terkait dengan penyakit Canavan. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit Canavan, tetapi pengobatan dapat membantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi terapi fisik. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Obat-obatan dapat membantu mengelola gejala, seperti kejang atau nyeri. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan penyakit Canavan dan keluarga mereka. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah penyakit Canavan karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga penyakit Canavan, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan. Penyakit Canavan adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kebutaan, tuli, dan kematian. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyakit Canavan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.